Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Seminggu yang telah berlalu boleh Tuhan memberkati kita, menyertai. Dan pada pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati. Mari jemaat Tuhan, saya mau ajak kita semua memfokuskan diri kita, pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita ulangi pujian dari awal. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan Kau
kamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan, kami sangat mencintai-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayangnya Tuhan di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita akan terus memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian, katakan sukacita penuaian. Mari jemaat Tuhan yang ada tempat ini dan di rumah bersorak bagi Tuhan. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Mari kita angkat pujian dari awal. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Katakan ketika Tuhan melihat, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis
langit sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan pujian sejati. Memujimu, amin Tuhan, lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita naikkan pujian dari awal. Katakan memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, lewat suaraku, terasa cukup bagi kami, terasa cukup bagiku ya Tuhan. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Katakan tak cukup hanya, oh, tak cukup hanya ku bernyanyi.
suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita. Kami memuji-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak cukup kami memuji-Mu, tak cukup kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Tak cukup kami memuji-Mu, tak cukup kami bernyanyi bagi-Mu. Kami rindu lakukan firman-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menaikkan rasa syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, semua karena Yesus, semua karena Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau terus lakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, amin, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, tak cukup hanya
sejati. Cuma Tuhan, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Katakan, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkat, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita menaikkan puji ini dari awal. Akan selalu berganti, Amin. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kasih Tuhan menyertai kami. kasih Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kasih Tuhan. Benar pujian kami hari ini, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah tidak pernah melupakan kami. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kami tetap bangga karena kami punya Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Ya, selalu ada dan selalu memberikan pertolongan bagi kami. Bapak, terima kasih buat hari ini Bapak. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya pujian penyembahan kami telah naik ke hadapan-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya bagi kami saat ini Bapak, kami akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan Engkau mau kami kerjakan, Tuhan, apa yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami Engkau nyatakan. Hamba adalah manusia yang terbatas, tapi hamba percaya firman-Mu punya kuasa yang akan melawat setiap umat Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ini Bapa maupun umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dimanapun berada, yang sedang mengikuti ibadah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau melawat kuasa firman-Mu sampai kepada jemaat-Mu Bapa, dan itu memberikan kekuatan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua, karena hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari ini adalah hari yang penuh dengan kekuatan. Allah akan melawat kita dan memberkati kita, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang hari ini terambil dari Lukas 24. Kita sama-sama buka Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sampai di ayat yang ke-21 saja. Sama-sama saya akan baca, Bapak Ibu mengikuti dari rumah. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi." Saya baca sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita baca tadi ini adalah catatan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, Dia tidak langsung naik ke surga. Yesus masih tinggal di bumi, dan beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan hari ini kita membaca bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itu memang harus dilakukan. Yesus harus ketika Dia bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu membuktikan bahwa Dia benar, Dia telah bangkit. Dengan demikian dapat terbukti bahwa apa yang ditulis oleh kitab para nabi itu telah digenapi oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Dan dalam bacaan kita tadi, 2 orang ini sedang berjalan
ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dan dalam perjalanan itu mereka sedang berbincang-bincang, mereka sedang bercakap-cakap tentang topik yang lagi hangatnya pada saat itu. Mereka mempercakapkannya selama perjalanan. Topik itu adalah topik tentang Yesus, tentang bagaimana dia ditangkap, dia disalib, dia mati, dan tentang kebangkitannya pada hari itu. Nah saudara, sementara mereka berbincang-bincang, Yesus datang menghampiri mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Firman Tuhan berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah saudara, yang menarik di sini ketika Yesus bertanya tentang apa yang mereka perbincangkan. Kita lihat sebentar lagi ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah saudara, mereka menjelaskan itu kepada Yesus ketika Yesus datang dan bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Dan firman Tuhan mengatakan mereka menjelaskannya dengan muka muram. Dikatakan berhentilah mereka dengan muka muram, dan mereka menjelaskan itu kepada Yesus. Saudara, kenapa muka mereka muram? Ternyata kematian Yesus melahirkan rasa kecewa, rasa putus asa dalam diri orang-orang yang mengikuti Yesus, para pengikut Yesus termasuk para muridnya. Mereka kecewa karena harapan mereka bahwa Yesus yang akan terus memimpin, Yesus yang akan terus menuntun, bahkan Yesus yang akan memperbaiki nasib mereka, kini terhenti. Menjadi musnah harapan itu karena Yesus telah mati disalib. Yesus disalibkan dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Orang yang begitu mereka kagumi, orang yang begitu memiliki kuasa, kenapa sepertinya tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Dan para murid, para pengikut Yesus hanya bisa menyaksikan peristiwa tersebut tanpa bisa melakukan apa-apa. Dengan perasaan sedih, dengan perasaan putus asa, dan perasaan kecewa. Nah, kedua orang yang berjalan ke Emmaus ini juga sama. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang merasa kecewa dan merasa putus asa, merasa kehilangan harapan atas kematian daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada tafsiran yang mengatakan ternyata dua orang ini mereka sedang berjalan pulang ke kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan kota Yerusalem, mereka meninggalkan para rasul dan rekan-rekannya yang lain. Mereka meninggalkan semua kenangan indah bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa kenangan indah mereka bersama dengan Yesus itu semuanya telah berhenti, semuanya telah selesai, semuanya telah finish, tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Yang tersisa sekarang hanyalah sebuah kekecewaan. Makanya ketika Yesus menghampiri mereka, Yesus bertanya, apa yang sedang kamu percakapkan? Firman Tuhan katakan, mereka berhenti dengan muka muram, dan mereka kemudian menceritakan kepada Yesus apa sebenarnya yang terjadi. Saudara, pernahkah saudara merasakan hal yang seperti itu? Merasa kecewa, merasa putus asa, merasa kehilangan pengharapan, kecewa. Apa itu kecewa? Saudara, rasa kecewa itu adalah sebuah rasa tidak puas. Kenapa? Karena ada sebuah keinginan, ada harapan kita yang tidak terpenuhi. Seseorang bisa saja merasa kecewa ketika apa yang diinginkan, ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Seorang anak bisa mengecewakan kedua orang tuanya ketika seorang anak bisa mengecewakan kedua orang tuanya ketika apa yang diharapkan oleh orang tua terhadap anak tersebut itu ternyata tidak terjadi. Orang tua kemudian menjadi kecewa. Begitu juga sebaliknya, orang tua bisa anak-anak bisa kecewa terhadap orang tua ketika apa yang mereka inginkan kemudian tidak terpenuhi. Suami bisa membuat kecewa, istri juga bisa. Orang-orang anak-anak muda yang sedang berpacaran, ketika salah satu sudah mulai tidak setia, ketika salah satu sudah mulai ingkar janji, maka di sana akan timbul kekecewaan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini di tengah masa pandemik yang begitu besar, saya percaya ada banyak orang yang merasa kecewa karena banyak harapan-harapan
yang tidak bisa digapai. Banyak harapan-harapan yang pupus. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dirancangkan, tidak ada satupun yang bisa dilakukan dan orang-orang mulai kecewa. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak bencana yang terjadi. Kemarin saudara-saudara kita di NTT mengalami bencana. Saudara, adakah rasa kecewa di sana? Mereka menjadi putus asa, bahkan mungkin mereka kemudian mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jadi saudara, memang banyak sekali faktor yang bisa membuat seseorang mengalami kekecewaan. Saya tidak tahu apa hari-hari ini yang sedang saudara harapkan dan ternyata harapan itu pupus. Mungkin ada dari doa-doa saudara yang nampaknya sama sekali tidak dijawab Tuhan seperti yang kita mau. Dan akhirnya yang kita alami sekarang ini adalah kenyataan demi kenyataan yang begitu pahit, kenyataan demi kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-21 tadi, apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. Saya baca mulai ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 mereka katakan gini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itu yang mereka katakan, padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, para murid menaruh harapan kepada Yesus, itu benar, itu tidak salah, benar. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki harapan yang salah. Mereka mempunyai pengharapan yang salah terhadap misi Yesus. Harapan mereka yang ada saat itu hanya terpusat pada kebutuhan fisik mereka. Mereka tidak memahami sifat dari peperangan yang sedang Yesus kerjakan. Mereka menaruh pengharapan besar bahwa Yesus yang akan menjadi pemimpin mereka untuk melawan penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka tidak memahami bahwa Yesus datang bukan sekedar untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi saat itu. Bahkan Yesus datang untuk melakukan lebih dari semua itu. Tapi mereka tidak memahami itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus kerjakan adalah sebuah pembebasan yang besar, lebih dari sebuah pembebasan yang mereka harapkan. Yang Yesus lakukan adalah sebuah pembebasan yang akan melepaskan mereka dari kutuk dosa dan maut. Tetapi sayang sekali mereka tidak memahami itu. Makanya apa yang kemudian terjadi pada Yesus membuat mereka hilang harapan, sedih dan kecewa karena mereka mengibaratkan seorang pahlawan yang mereka harapkan akan menjadi penolong mereka. Tiba-tiba pahlawan itu gugur, tiba-tiba pahlawan itu mati. Mereka mengharapkan Yesus yang akan melepaskan mereka dari kekuasaan penjajahan Romawi, tapi ternyata tentara Romawi lah yang kemudian menangkap dan menyalibkan Yesus. Dan Yesus nampak tidak dapat melakukan apa-apa untuk menolong dirinya sendiri. Itulah yang kemudian menimbulkan rasa kecewa di hati orang-orang yang mengikuti Yesus dan para muridnya. Saudara, mengapa hari-hari ini banyak orang menjadi kecewa sama Tuhan? Hal yang paling mendasar adalah karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita tidak paham dengan cara Dia bekerja. Kita tidak mengerti dengan rancangannya apa sebenarnya yang harus kita jalani. Kita tidak mengerti. Harapan yang kita letakkan kepada Tuhan kebanyakan hanyalah masalah kebutuhan fisik. Kita tidak berusaha untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita tidak mau menangkap hatinya sehingga sulit bagi kita untuk bisa mengerti dengan rancangan Tuhan. Kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja lewat masalah dalam hidup kita. Sulit bagi kita untuk paham bahwa masalah yang Tuhan izinkan kita lalui itu juga adalah bagian dari rancangan Allah untuk kebaikan kita. Para murid tidak menyadari bahwa kematian yang harus Yesus jalani itu sudah Dia jelaskan berkali-kali dalam pelayanannya. Mereka tidak mengerti bahwa kematian yang harus Dia lewati itu adalah bagian dari rancangan Allah untuk pembebasan mereka. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak paham dengan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengenal Dia dengan benar. Fokus kita selalu hanya pada kebutuhan fisik kita. Makanya tidak heran kalau kita cepat sekali untuk menjadi kecewa dengan Tuhan. Karena yang kita mau
Tuhan selalu memenuhi semua kebutuhan fisik kita. Kalau perlu berkat satu surga itu turun dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah mau belajar untuk mencari hati Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, momen-momen seperti saat ini, di mana masa pandemik yang besar ini sebenarnya harus menyadarkan kita semua bahwa kita harus mengikuti agenda Tuhan. Kita harus mengikuti cara kerja Tuhan, bukan sebaliknya. Kita mau Tuhan ikut mau kita. Sehingga ketika apa yang kita mau tidak terjadi, maka di situ kita mulai kecewa sama Tuhan. Saudara, belajarlah untuk mengenal Tuhan dengan benar, supaya engkau pun dapat memahami cara Dia bekerja di dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu. Kalau saudara bertemu dengan masalah, kemudian saudara beranggap bahwa Tuhan sudah melupakan saudara, itu artinya engkau tidak mengenal Allah dengan baik. Engkau tidak tahu siapa Allahmu. Engkau tidak paham bahwa Dia selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 di sana katakan, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksud di sini adalah sebuah kehidupan yang dihasilkan oleh sebuah hubungan pengenalan terhadap Tuhan secara pribadi. Bukan hanya kemakmuran material, bukan hanya kelimpahan material. Hidup yang berkelimpahan itu adalah sebuah kehidupan yang melekat kepada sumber dari kehidupan itu sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, melekatlah pada sumber kehidupan itu supaya engkau bisa merasakan hidup berkelimpahan. Bukan hanya kelimpahan harta, tetapi kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kasih terhadap sesama, dan juga kasih kepada Allah. Ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Ini yang harus saudara dan saya pahami dalam pengharapan kita kepada Allah. Kejar hati Tuhan. Kenali Dia dengan benar supaya kita tahu bahwa Allah punya tujuan yang besar dalam hidup kita, lebih dari sekedar makan, lebih dari sekedar minum, lebih dari sekedar pakaian. Ada tujuan yang besar di dalam kehidupan kita yang sudah Allah rancangkan, dan saat ini Allah sedang mulai menggenapi itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, mari kita menganggapnya sebagai cara Tuhan berbicara dengan kita. Terkadang Tuhan mau berbicara dengan kita lewat firman-Nya. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, ketika hamba-hamba Tuhan datang menyampaikan firman Tuhan, terkadang hati kita menjadi keras. Hati kita sepertinya tidak mau mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan segala macam urusan kita sehingga kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Jadi, bisa jadi masalah yang kita hadapi saat ini adalah cara Tuhan untuk berbicara dengan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Saudara, jadi waktu mereka sedang bercakap-cakap tadi, Yesus datang menghampiri mereka, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Firman Tuhan katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka sedang berbicara tentang Yesus, Yesus datang menghampiri mereka, tapi mereka tidak kenal Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara bisa bayangkan betapa ruginya kita ketika kita sedang berkumpul, kita sedang berbicara tentang Yesus, kita sedang sharing tentang Yesus, tapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Kita tidak bisa menyadari bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Bahkan ketika kita sedang melayani di gereja, tapi kita tidak menyadari kehadiran Yesus. Sementara orang lain menikmati hadirat Tuhan, orang lain mengangkat tangan memuji Tuhan, orang lain mengagung-agungkan Tuhan. Bahkan ada yang sampai menangis begitu merasakan urapan dan hadirat Tuhan. Kita hanya merasa kosong dan akhirnya kita pulang tanpa membawa perubahan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan Yesus.
Padahal kita ada di dalam gereja, padahal kita ada di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang seiman, bersama dengan saudara-saudara seiman, kita sedang membahas tentang Yesus. Tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Saudara, bayangkan hal seperti itu terjadi. Saya ingat dulu ketika saya masih kerja, suatu kali saya ditugaskan ke kota lain dan akhirnya saya berangkat ke sana. Bersama dengan seorang teman saya, seorang ibu, dia bendahara perusahaan, kami berdua berangkat ke kota itu. Nah, waktu hari Minggu kami masuk gereja, bukan hanya kami berdua, bos saya, bukan bos besar yang di Makassar, tapi bos saya pada proyek di kota itu bersama dengan kami. Jadi kami bertiga masuk gereja. Saudara, waktu ibadah dimulai, firman Tuhan dibagikan, kita mendengarkan firman Tuhan, bertiga, bos saya juga begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, sementara dia memperhatikan firman Tuhan, tangannya itu sebelah kiri begini, kemudian tangan sebelah kanannya itu dia menulis-nulis, seperti dia sedang mencakar sesuatu. Jadi ternyata perhatiannya seperti mendengarkan firman Tuhan, tapi pikirannya itu mungkin dia sedang memikirkan proyek yang akan kita kerjakan. Dia mulai menghitung-hitung nilai-nilai proyek atau biaya-biaya diperlukan. Jadi sambil dia melihat firman Tuhan, sambil tangannya mencakar-cakar di tangannya. Saudara, kemudian saya melihat teman saya yang ibu itu, dia menyenggol bos saya karena mereka memang berteman. Kemudian dia menegur bahwa kita sedang beribadah, kenapa harus memikirkan yang lain. Saudara bisa membayangkan itu. Kita menjadi orang Kristen yang tidak mengalami Tuhan. Kita ada di dalam persekutuan berbicara tentang Tuhan. Firman Tuhan sedang dijalankan, pikiran kita lain. Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, padahal kita sedang berbicara tentang Dia. Kita ke gereja hanya karena itu hari Minggu. Kita beribadah tanpa disertai dengan rasa cinta kepada Tuhan. Saudara, ini fatal saudara. Jauh lebih fatal daripada sekedar saudara kehilangan harta. Kehilangan rasa dengan Tuhan itu akan membawa kita pada kehidupan yang hampa. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang kecewa karena memiliki masalah yang nampaknya tidak kunjung selesai, itu bukan karena masalah itu terlalu besar bagimu. Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, semua itu adalah pencobaan biasa yang tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Dan ada jaminan firman Tuhan bahwa ketika pencobaan itu Tuhan izinkan, itu sudah include dengan jalan keluarnya. Sudah satu paket Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah satu paket dengan jalan keluarnya. Ada masalah, ada juga jalan keluar. Itu Tuhan izinkan. Tetapi kita tidak pernah menyadari hal seperti itu. Karena kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita hanya mengenal Allah lewat berkat semata. Ketika berkat itu habis, maka kita mulai mempertanyakan keberadaan Allah. Saudara, apakah Allah hanya kita anggap ada ketika hidup kita berkelimpahan berkat? Apakah Allah hanya kita anggap ada kalau semua keinginan kita terpenuhi? Apakah Allah hanya kita anggap ada kalau Dia memenuhi apapun yang kita mau dan kemudian Dia menjadi bukan Allah ketika berkat-berkat itu hilang? Jadi saudara, saya ulangi, kekecewaanmu hari ini itu bukan terletak pada masalah apa yang engkau alami, tapi itu terletak karena hatimu tidak melekat kepada Tuhan. Jadi saudara, hati-hati, jangan kita terjebak pada persepsi dan asumsi yang salah tentang Allah. Allah mau kita mengenal Dia dengan benar, supaya kita tidak hanya mengatakan Dia baik ketika doa kita terjawab tepat seperti yang kita mau. Allah mau kita mengenal Dia dengan benar, supaya ketika jawaban doa kita itu tidak terjawab seperti apa yang kita mau, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dari apapun yang kita alami. Saudara-saudara kita yang ada di NTT sana, mereka mengalami masalah yang begitu berat. Saya mendengarkan cerita saudara, saya bisa membayangkan kengerian yang mereka alami. Karena saya pun ketika hari-hari ini cuaca kan tidak menentu, kadang seperti tidak ada hujan, lalu tiba-tiba angin kencang datang, tiba-tiba hujan, tiba-tiba saya juga ngeri saudara. Dalam rumah saya ketakutan. Kalau malam pun biasa saya kalau angin begitu saya agak susah untuk tidur. Saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di NTT. Tapi percayalah,
bahwa Allah mengetahui semua itu. Allah izinkan itu terjadi bukan untuk memusnahkan. Allah izinkan itu terjadi. Ada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan. Sehingga ketika semua itu berlalu, ketika semua itu bisa dilalui, semua orang kemudian melihat, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Mari kita melihat ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27. Ayat 25 dan sampai ke ayat 27, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Nah saudara, apa yang Yesus perbuat supaya kedua orang ini menjadi percaya? Ayat 27 menjelaskan bahwa Yesus menjelaskan firman Tuhan. Ini adalah bagian yang sebenarnya sudah Yesus lakukan berkali-kali ketika dia melayani bersama dengan para muridnya. Tapi karena mereka tidak paham, Yesus sekali lagi menjelaskan hal itu kepada mereka. Yesus menjelaskan isi kitab suci. Saudara, dalam pelayanan Yesus sebelum dia disalibkan, para murid itu selalu menyertai dia. Yesus tidak pernah sendiri dalam pelayanan, karena di mana dia ada, di sana orang berbondong-bondong mencari dia. Dan para murid pun ada di sana, termasuk kedua orang yang berjalan ke Emmaus ini. Tetapi ternyata sedekat itu mereka dengan Yesus, tetapi mereka tidak mempunyai pemahaman atas firman Tuhan. Pemahaman mereka terhadap firman Tuhan mungkin hanya sepotong-sepotong. Mereka mungkin memahami firman Tuhan hanya ketika Yesus melakukan mujizat, hanya ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sehingga apa yang mereka alami saat itu betul-betul membuat mereka menjadi kecewa. Seandainya mereka memiliki pemahaman firman Tuhan yang benar, maka saya percaya apa yang Yesus alami itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat mereka paham siapa Yesus. Mereka tidak kenal Yesus karena mereka tidak paham isi daripada kitab suci. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya tahu saudara semuanya sibuk. Bapak ibu saudara yang para pengusaha sibuk dengan bisnis itu baik, karena memang apa yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus bekerja untuk memenuhi kehidupan kita. Bisnis yang Tuhan percayakan pada kita harus kita kelola dengan baik supaya itu boleh mengalami perkembangan. Anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih studi, mereka harus belajar, mereka harus mengejar nilai setinggi-tingginya. Ibu-ibu di rumah mengurus rumah tangga mereka, itu harus dilakukan dengan baik. Bahkan para hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, sibuk dengan pelayanan. Hamba-hamba Tuhan besar dengan begitu banyak schedule pelayanan yang ada. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak boleh kita lupakan. Tanpa firman Tuhan kita akan kehilangan kekuatan. Tanpa firman Tuhan kita akan kehilangan penuntun yang tepat. Karena hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita, hikmat yang dibutuhkan oleh para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, hikmat yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk menjalani kehidupan mereka, bahkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani seluruh kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan, semua ada di dalam firman Tuhan. Kita harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk memahami firman Tuhan. Supaya ketika kita bertemu dengan masalah, ketika kita bertemu dengan kesulitan, kita punya kekuatan. Karena ada janji firman Tuhan yang sudah terpenuh, terisi di dalam kehidupan kita. Saudara, fenomena alam hari-hari ini begitu menggentarkan. Kemana kita akan berlari, Bapak Ibu Saudara, menggantungkan harapan kita kalau bukan kepada firman Tuhan. Benar? Mazmur 119 ayat 147, pemazmur katakan begini, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap pada firman-Mu. Saudara, berikan waktu yang khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus memahami isi firman Tuhan. Kalau kehidupan kita hanya dipenuhi dengan kesibukan, kalau kehidupan kita hanya dipenuhi dengan segala kegiatan kita dan kita tidak pernah punya waktu untuk duduk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan mengerti dengan janji Tuhan. Kita tidak akan memperoleh janji Tuhan sehingga hati kita tidak dipenuhi dengan janji itu. Makanya kita mudah kecewa. Tapi ketika hati kita penuh terisi oleh firman Tuhan, ketika masalah itu datang, ada janji yang dapat menguatkan kita karena kita membaca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan melakukan hal itu bagi para murid. Mari kita lakukan itu. Luangkan waktu, berikan waktu yang istimewa setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan mengetahui isi firman Tuhan, kita akan lebih mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah hanya lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Hal yang kedua yang Yesus lakukan untuk membuat kedua orang ini percaya ada di ayat yang ke-30 dan ayat ke-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi saudara, ini yang Yesus lakukan. Yesus mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkan dan memberikan kepada kedua orang ini. Saudara, apa yang Yesus lakukan ini? Saya ingat ini Yesus lakukan pada perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap. Tapi ada satu kejadian yang menarik yang Yesus juga lakukan ini, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat itu Yesus mengambil roti itu, Yesus mengucap berkat, Yesus memecah-mecahkannya dan kemudian membagikan. Nah, saudara, tentu kejadian itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa, satu pengalaman yang luar biasa yang melekat pada ingatan para murid. Makanya kedua orang ini ketika mereka melihat itu, firman Tuhan katakan lalu mereka mengenal dia. Saudara, ketika Yesus lakukan itu mereka mengenal dia karena mereka pernah mengalami itu bersama dengan Yesus. Mereka pernah melihat mukjizat itu Yesus lakukan. Mereka pernah mengalami bagaimana perbuatan Yesus yang begitu dahsyat yang mereka saksikan dengan mata mereka. Jadi kedua orang ini mengenal Yesus bukan dari lubang paku pada tangannya. Kedua orang ini mengenal Yesus bukan pada lubang pada lambungnya atau pada kaki Yesus. Mereka mengenal Yesus lewat perbuatan yang pernah Yesus lakukan dulu ketika mereka bersama-sama dengan dia. Dan saudara, firman Tuhan katakan mereka bukan hanya langsung mengenal Yesus ketika Yesus melakukan itu, tapi mereka kemudian menjadi semangat kembali. Mereka yang tadinya sedih, hilang pengharapan, kecewa, tapi ketika Yesus melakukan hal itu, mereka ingat perbuatan itu, mereka mengenal Yesus, mereka langsung menjadi semangat kembali. Firman Tuhan katakan hati mereka berkobar-kobar dan kemudian mereka bangkit kembali ke Yerusalem. Kalau kita baca di ayat-ayat yang awal, saudara, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ada yang mengatakan bahwa kalau dilalui dengan jalan kaki itu bisa 2 hari. Bayangkan saudara, mereka sudah sampai, mereka bermalam makan bersama dengan Yesus. Tapi begitu kejadian itu terjadi, mereka menjadi semangat dan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Untuk apa mereka kembali? Untuk menceritakan hal ini, bahwa benar Yesus telah bangkit. Mereka kembali menjadi semangat. Saudara, saya sangat percaya bahwa setiap kita juga pernah mengalami masa-masa yang indah, pengalaman-pengalaman luar biasa, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, mari ingat kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari saudara renungkan itu, ingat itu pengalaman-pengalaman indahmu bersama dengan Yesus. Ingatlah berapa puluh tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Ingat ketika bagaimana engkau datang mungkin ke kota ini, engkau dari kota lain. Kemudian di kota ini engkau merancangkan untuk membangun bisnismu. Ingatlah bagaimana Tuhan menolong engkau ketika engkau baru ingin membuka bisnis itu. Ingatlah bagaimana dulu Tuhan menyertaimu, menolongmu keluar dari masalah dan kesulitan yang ada. Ingatlah bagaimana dulu Tuhan menyertaimu ketika engkau sakit dan Tuhan menyembuhkan engkau. Begitu banyak perbuatan Tuhan. Waktu Tuhan izinkan ada masalah kesulitan dalam kehidupan rumah tanggamu, kemudian Tuhan ada dan melakukan mujizat. Tuhan ada dan memberikan pertolongan. Ingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya beberapa dari kita pernah mengalami ketika di dalam rumah mereka mungkin untuk makan saja tidak ada, tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang datang mengantarkan makanan, ada orang yang datang membawa berkat. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? Saudara, ingat kebaikan Tuhan. Hal itu pernah saudara alami. Kalau dulu saja Tuhan tolong saudara, sampai hari ini pun dia tetap pasti akan menolong saudara. Ingatlah bagaimana dulu engkau harus melewati masa-masa di mana dokter mengatakan sakitmu sangat parah, tapi kemudian engkau mengalami kesembuhan. Saya ingat betapa ketika saya harus melewati masa pengobatan yang begitu panjang. Sekarang tahun yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, saya mengalami kesembuhan.
Dan saya bisa berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Kemarin dalam rangka akan divaksin, saya pergi check up ke dokter. Dokter melihat bahwa ini sudah tahun ke-11, 10 tahun saya harus minum obat anti tumor. Kemarin saya pergi dokter bilang selesai obat itu, tidak perlu diminum lagi karena saya sudah sembuh. Saudara, banyak sekali perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Ingat kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan-kebaikan itu saudara. Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Bukan hanya pada masa-masa yang dulu. Tapi Tuhan mau engkau ingat kebaikan itu. Engkau ingat perbuatan Tuhan. Dulu Dia tolong sampai hari ini. Bahkan sampai selamanya. Dia pasti akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Karena saya percaya bahwa apa yang kita alami saat ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Hanya kita mengeluh, kita menjadi kecewa, kita tidak mengerti karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Belajarlah untuk mengejar hati Tuhan. Belajarlah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Baca firman Tuhan setiap hari. Ingat kebaikan Tuhan dan saya percaya engkau pasti kuat menghadapi masalah yang saat ini mungkin ada di hadapanmu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Jangan mengukur masalah itu dari kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan kita adalah Allah yang besar. Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Saya berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua sehingga firman Tuhan hari ini bisa memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Saya rindu kita angkat kembali pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Tuhan selalu menolong. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang berat bagi kita. Masa-masa pandemik ini belum berakhir. Walaupun banyak dari antara kita sudah menerima vaksin, tapi masa-masa ini belum berakhir. Banyak orang masih kemudian mulai memperbaiki bisnis mereka, mulai mengatur kembali kehidupan mereka. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana pasti saat hari-hari ini sedang mulai menata kembali apa yang hancur dalam kehidupan mereka, mulai menata hati mereka. Saudara percayalah, semua boleh berganti, semua boleh hilang, semua boleh pergi dari dalam kehidupan kita. Tapi kasih Allah kita tetap abadi. Amin. Angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Sim Tuhan abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan dengan iman, ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara saja Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Angkat tanganmu bersama katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara. Selalu Dia ada dekat dengan kita dan selalu menjaga kehidupan kita. Selai di rambutku Tak akan terjatuh. tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu
Benar Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan itu dalam hidup kami Bapa, bahwa Engkau Allah selalu ada dan tidak pernah melupakan kami. Hanya kami butuh Tuhan, hati kami tetap melekat kepadamu Bapa. Kalau hari-hari ini kami penuh dengan kekecewaan Tuhan, bahwa hati kami untuk melekat kepadamu, mencari Engkau, mengenal Engkau dengan benar, supaya kami tahu bahwa rancangan-Mu tetap indah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk membinasakan kami, tapi dalam setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi, Engkau mau berbicara kepada kami, Engkau mengasihi kami, dan kami percaya Engkau akan membawa kami pada jalan keluar yang penuh dengan kemenangan. Bapak, terima kasih, hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini Bapa di dalam surga, jemaat-Mu penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan, Engkau bebaskan Bapa, tarik hati mereka untuk melekat kepadamu, untuk mengenal Engkau Tuhan yang besar itu, untuk mengenal rancangan-Mu yang selalu indah di dalam kehidupan. Bapa, Engkau berkati jemaat yang sedang berusaha, Engkau berkati buat mereka berhasil. Jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuh. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini terus menguatkan kami. Biarlah firman ini Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami selalu mencari Engkau dan belajar untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan ketika firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa, ada pelipat gandaan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan atas segalanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Doa kami agar Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan semakin bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Kami mengasihi jemaat Tuhan dan kami rindu jemaat Tuhan akan terus menerus mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai ibadah pada minggu depan akan dilakukan seperti minggu ini, live stream di akun Facebook dan juga di akun Instagram. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak keluarga, saudara, siapapun, Bapak Ibu dapat membagikan link yang kami bagikan di grup jemaat ataupun membagikannya di link Facebook. Nah, kami rindu melalui ibadah live streaming ini kita semua semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian ibadah doa tetap akan dilakukan setiap hari Kamis pada jam 8 malam atau pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kami rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah ini karena kita membutuhkan doa di masa-masa sulit ini. Kita membutuhkan topangan doa. Hanya doalah kita dapat menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mintalah kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik, Dia akan memberi yang terbaik bagi hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang terakhir mengenai persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan minggu ini di rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Saya mendorong kita, saya merindukan agar kita semua jemaat Tuhan boleh menabur, memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, agar apa yang Bapak Ibu berikan itu dapat dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mendoakan persembahan Bapak Ibu Saudara, apa yang diberikan tidak sia-sia dan Tuhan akan membalaskan
berlipat kali ganda dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan bagi Dia segala pujian. Bagi Yesus, Dialah Raja kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Engkau Tuhan, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Betapa besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Betapa besar cinta-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa kami bertumbuh, kami dapat dewasa di dalam kebaikan Tuhan dan di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, umat-Mu telah berdiri di hadapan-Mu dengan hati terangkat, dengan kedua tangan terbuka, dan dengan iman kami percaya kepada janji-janji-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan, pengurapan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat daripada Allah Tritunggal turun memberkati engkau, melipat gandakan berkat-Nya, umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat. Tuhan akan menyertai dan memberkati segala sesuatu yang engkau lakukan, sehingga engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung dimanapun engkau pergi, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari dengan iman katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.